Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 556. Keluarga Lian memberi biaya konsultasi. Setelah Su Siwen tercengang sekian lama, dia baru saja berkata, "Tuan Tim Cook, maaf sekali. Aku juga karena kepedulian terhadap pasien, mohon maaf atas ketidaksopananku, jangan katakan lagi, keterampilan medismu masih belum cukup untuk mengenal sosok tokoh tingkat master dan hanya aku yang bisa melihat bahwa Dr. Jenius Qin benar-benar tertinggi di seluruh dunia, sedangkan beberapa dokter kecil seperti kami tidak bisa mencapai tingkat Dr. Jenius Qin." Tim Cook tampaknya sangat mengagumi Qin Lang. "Kamu baru saja memintaku untuk memeriksa. Tampaknya kamu masih tidak mempercayai Tuan Qin Lang. Pengetahuan yang kamu pelajari di tim Cook adalah. Yang kedua, sedangkan semangat untuk mencari kebenaran adalah yang paling terpenting. Sayangnya bahwa Nona Suksiwen, kamu tidak mempelajari semangat ini, apalagi kamu juga mengkritik Dr. Jenius Qin, yang telah mempermalukan tim Cook kami." Wajah Su Siwen langsung memanas dan merasa sangat malu. Ini adalah pertama kalinya Tuan Tim Cook menilainya, tetapi sayangnya bahwa Tuan Tim Cook jelas merasa tidak senang terhadap perilakunya sendiri. Tak terduga bahwa kritikan Tim Cook yang selanjutnya jauh lebih tegas. "Nona Su, sebagai perwakilan dari tim Cook, aku mengumumkan bahwa kamu tidak lolos, apalagi kamu telah menghina seorang ahli medis tingkat master internasional, sehingga aku memutuskan bahwa mulai hari ini, sertifikat kelulusanmu akan ditarik kembali dan dinyatakan valid. Kamu telah dikeluarkan dari tim kami. Kedepannya, Nona Su tidak diizinkan untuk membawa nama tim Cook lagi, agar tidak menimbulkan sengketa hukum yang diperlukan." Dr. Jenius Qin, perkataan dan perbuatan dari Su Siwen untuk kedepannya sudah tidak ada hubungan lagi denganku. Aku minta maaf atas kesombongannya, kata Tim Cook sambil meminta maaf kepada Qin Lang. Saat ini, Su Siwen berbalik dan pergi dengan marah. Hanya saja ketika dia keluar, dia menatap Qin Lang dengan getir lagi. Si Fang Fei tertawa ketika melihat bayangan punggungnya. Jika gadis ini tidak berpikir dengan benar, takutnya dia akan lebih menderita lagi. "Sudahlah, Tim Cook, jangan terlalu kasar." Qin Lang tidak peduli pada Su Siwen. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk menopang Tim Cook. "Tidak perlu melakukan tindakan yang sebesar ini. Jika guru bersedia untuk menerimaku sebagai murid, aku rela untuk mengetuk kepalaku sebanyak 100 kali, berharap guru bisa memberiku bimbingan." Tim Cook sangat rendah diri. Qin Lang menghela nafas di dalam hatinya. Alasan padi selalu tertunduk adalah karena sangat sulit untuk berbuah. Sedangkan alasan orang yang memiliki kemampuan selalu merendahkan diri adalah karena dirinya sendiri memiliki prestasi dan wawasan yang cukup. Tampaknya reputasi dari Tim Cook ini juga tidak palsu dan sikapnya sangat baik. Namun, pil kaimeng adalah resep rahasia yang diturunkan dari nenek moyangnya dan Qin Lang pastinya tidak akan memberitahu orang lain dengan begitu mudah. "Sikapmu bagus, tetapi permintaanmu terlalu tinggi. Maafkan aku yang tidak bisa menyetujuimu." Qin Lang menolak permintaan Tim Cook yang ingin berguru dengannya dengan jelas. "Tidak, jika guru tidak ingin menerimaku, aku akan berusaha yang terbaik untuk menunjukkan ketulusanku." "Dengan adanya ketulusan, masalah sulit apapun dapat terselesaikan," kata Tim Cook sambil berlutut di tanah dan mengetuk kepalanya sebanyak 3 kali dengan sungguh-sungguh. Ketika si Fang Fei melihat seorang dokter tingkat internasional rela untuk merendahkan dirinya dan berlutut sambil mengetuk kepalanya di depan Master Qin yang muda, dia juga tidak tahan untuk memuji Tim Cook di dalam hatinya. Pria sejati siap memberi dan menerima. Demi mengeksplorasi kebenaran, Tim Cook ini berlutut di hadapan banyak orang, tampaknya sangat tulus. Tidak heran bahwa Tim Cook dapat memberi kontribusi besar di bidang kedokteran, yang tidak terlepas dari sifat pribadinya yang menghormati guru dan mengajar. "Master, menurut Anda?" Petik 2.
Mata si Fang Fei berputar dengan ekspresi yang penuh kasih sayang dan memohon kepada Qin Lang untuk timku. Tidak perlu lagi, berdirilah, keterampilan medisku tidaklah mudah untuk diteruskan kepada orang lain. Begini saja, meskipun Nona Lian sudah bebas dari bahaya, tetapi perawatannya juga tidak bisa diabaikan. Aku berharap kamu bertanggung jawab atas perawatannya, bagaimana menurutmu? Sebenarnya, Qin Lang memberi sebuah kesempatan untuk tim Cook, sedangkan tim Cook merasa sangat gembira, karena Qin Lang secara pribadi memintanya untuk melakukan sesuatu hal, apalagi dengan nada bicara yang memerintah. Dia merasa bahwa ini adalah sebuah kehormatan besar bagi dirinya sendiri yang diminta oleh Dr. Genius Qin untuk ikut berpartisipasi dalam proses perawatan, apalagi jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu baginya untuk memenuhi keinginannya. Dr. Genius Qin, aku secara pribadi merasa sangat terhormat dan timku akan menemani Lian Tianhe tanpa henti, berharap Anda tenang saja. Kata tim Cook dengan gembira, oke, setelah kondisi fisik Lian Tianhe stabil, kamu baru pergi, mengerti? Kata Qin Lang sambil memunggungi tangannya. Mengerti, mengerti, terima kasih atas kepercayaan Dr. Genius Qin padaku, terima kasih. Tim Cook merasa sangat gembira dan eksplorasi kedokterannya tidak ada habisnya. Dia sekarang telah menghadapi hambatan medis dan sangat membutuhkan bimbingan dari seorang ahli, tetapi untungnya bahwa dia akhirnya telah bertemu dengan orang yang seperti Dr. Genius Qin. Dari segi keterampilan medis, Qin Lang jauh lebih hebat daripada tim Cook, tetapi dari segi perawatan profesional, tim Cook dan lainnya yang lebih unggul. Oke, tidak bicara lagi, kalian ambil alihlah. Tepat pada saat ini, Qin Lang menerima sebuah panggilan dan hatinya tiba-tiba merasa sangat gembira. Qin Lang memberi isyarat kepada tim Cook dan lainnya untuk merawat Lian Tianhe, kemudian dia berjalan ke aula dan menulis sebuah resep obat kepada si Fang Fei. Nyonya, Anda hanya cukup mengikuti resep ini untuk mengambil obatnya. Setelah Anda mengambilnya, serahkanlah kepada tim Cook, dia tahu bagaimana untuk menanganinya. Qin Lang mengingatkan sebuah kalimat, dan juga, ketika Lian Tianhe bangun, jangan membiarkan dia berlatih bela diri selama 3 bulan, agar akar penyebab penyakitnya tidak tertinggal. Si Fang Fei merasa bersyukur, terima kasih, Dr. Genius Qin. Qin Lang tersenyum dan berkata, oke, jika Lian Tianhe sudah baik-baik saja, aku akan pergi dulu. Si Fang Fei buru-buru meraih Qin Lang dan berkata, Dr. Genius Qin, kamu masih belum makan, makanlah dulu sebelum pergi. Pikirannya baru saja tertuju pada Lian Tianhe. Saat ini, ketika dia menenangkan dirinya, dia baru saja menyadari bahwa Qin Lang sama sekali tidak minum air setelah masuk. Lian Ronghua juga menepuk kepalanya. Lia, iya, Dr. Genius Qin. Makanlah dulu sebelum pergi. Qin Lang melambaikan tangannya. Tidak perlu lagi, aku masih punya banyak urusan dan tidak mengganggu lagi. Si Fang Fei merasa sangat bersalah. Kemanakah kamu akan pergi? Kalau begitu biarkan pengurus Lian mengantarmu. Tidak mudah untuk memanggil taksi di sini. Qin Lang mengatakan sebuah kalimat, Jalan Hubu nomor 3. Si Fang Fei tertawa, Jalan Hubu nomor 3. Itu adalah teater besar kota Jiangcheng. Apakah Master Qin ingin menonton konser? Lia, aku ingin menontonnya, kata Qin Lang sambil tersenyum. Beberapa hari yang lalu, ibunya Qin Lang telah menelepon Qin Lang. Setelah mendengar bahwa Qin Lang berada di kota Jiangcheng, dia langsung terbang kemari. Ibunya berjanji di teater dan pastinya kecanduan konsernya sudah kembali kambuh. Zhao Mingming memiliki sebuah hobi, yaitu suka menyanyi. Selama dia punya waktu luang, dia pergi menyanyi ataupun menonton konser, tetapi Qin Lang merasa bagus jika memiliki hobi ini. Menurut aturan keluarganya, Zhao Mingming tidak diizinkan untuk bertemu dengan putranya lagi, karena keluarga Qin sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Qin Lang. Tetapi bagaimana mungkin Zhao Mingming tidak merindukan anaknya sendiri? Dr. Genius Qin, tunggu sebentar. Si Fang Fei tersenyum dan memberi isyarat kepada Qin Lang untuk tunggu sebentar.
Kemudian dia berbalik dan memasuki ruang kerja. Tak lama kemudian, dia kembali muncul di depan Qin Lang dan menyerahkan sebuah tas kepada Qin Lang. Bibi selalu berpikir tadinya, bahwa jika kamu telah menyelamatkan Lian Tianhe, bagaimana aku membalas kebaikanmu? Aku tahu bahwa kamu adalah penguasa istana Yaoyue, apalagi kamu juga tidak kekurangan pada status, uang ataupun kekuasaan. Tetapi aku mendengar bahwa kamu bahkan tidak memiliki rumah yang layak di Yanjing. Bagaimana bisa ini? Oleh karena ini, isi di dalam tas ini diberikan untukmu. Anggap saja biaya konsultasi dokter jenius. Qin, sambil berkata demikian, si Fang Fei menyerahkan tas itu kepada Qin Lang. Sedikit maksud, berharap master tidak menolaknya. Qin Lang tercengang sejenak. Dia malah tidak pernah berpikir tentang biaya konsultasi atau apapun. Adapun tentang masalah yang diminta oleh Nenek La, bahkan jika langit runtuh, dia juga akan mengangkatnya. Nyonya Si, nenek Anda adalah seorang tetua yang dihormati oleh semua orang di istana Yaoyue. Kepercayaannya jauh lebih berharga daripada hadiah apapun, oleh karena itu, Anda tidak perlu bersikap sungkan lagi. Kata Qin Lang. Kami sebagai generasi muda merasa bersyukur atas kebaikan para leluhur. Master Qin, jika Anda tidak menerimanya, maka para leluhur juga akan merasa tidak senang. Kata si Fang Fei dengan sangat tulus. Bab 557. Bidadari kecil di kalangan penyanyi. Sebenarnya, Pilkai Meng milik Qin Lang memiliki harga, tetapi tidak ada di pasaran, sehingga juga tidak bisa membelinya dengan harga apapun. Si Fang Fei sangat antusias dan Qin Lang hanya bisa mengangguk. Lalu dia mengambil tas itu dan berkata, "Oke, aku akan menerimanya." Teater Besar Kota Jiangcheng. Para penonton sekalian, konser akan segera dimulai. Silakan duduk di kursi masing-masing secepatnya. Ketika dia baru saja masuk, tiba-tiba terdengar suara siaran. Saat ini, ada orang yang merangkul lengan Qin Lang dari belakang secara tiba-tiba dan wajahnya penuh dengan rasa senang dan gembira. "Xiao Lang, kamu terlalu hebat bukan?" Qin Lang segera mendengar bahwa ini adalah suara ibunya, Zhao Mingming. Aduh, ketika kedua ibu dan anak saling bertemu, tampaknya seperti pencuri. Tidak ada cara lagi, aturan dari keluarga Qin sangat ketat. Saat ini, konser ini penuh dengan banyak orang dan jumlahnya sekitar puluhan ribu orang. Panggungnya juga ditata dengan indah dengan cahaya lampu yang terang. Ini adalah konser yang diadakan oleh Yun Qingqing, bidadari kecil di kalangan penyanyi dalam beberapa tahun ini. Semua penggemar Yun Qingqing memegang tongkat cahaya di tangan mereka. Mereka semua sangat menantikannya dan sangat bersemangat. "Elbu, bagaimana dengan kesehatanmu?" Qin Lang menepuk bahu ibunya. "Aduh, ibu beritahu kamu, kondisi tubuhku sudah membaik. Sejak pesawat itu jatuh, ibumu selalu makan enak dan tidur nyenyak, bahkan indeks kesehatan tubuh ibumu jauh melebihi ayahmu. Anakku, menurutmu apakah aku tampak tumbuh lebih muda?" Kata Zhao Mingming sambil tertawa. Qin Lang merasa gembira. Itu sudah benar, karena energi sejati yang dia berikan untuk ibunya sangat kaya. Takutnya Zhao Mingming tidak tahu bagaimana untuk merasakan sakit ke depannya. Bunya memesan tempat duduk yang bagus, di tengah barisan depan, yaitu BARISKE 3 nomor 111 dan 112. "Hanya saja ada sedikit buruk, bahwa aku tidak bisa bertemu dengan anakku sendiri. Menurutmu itu merepotkan bukan?" Kesan sedih melintas di wajah Zhao Mingming. "Tenang saja, Ibu, aku akan mengajakmu dan ayah pindah keluar untuk tinggal bersamaku ke depannya. Kita hanya cukup bersabar saja," kata Qin Lang sambil menghibur. "Oke, aku akan menunggumu, anakku." Harapan muncul di hati Zhao Mingming. Setelah duduk, Qin Lang melihat sekeliling dan melihat para penggemar yang antusias. Dia juga tidak bisa mengekspresikan emosinya. Bidadari kecil di kalangan penyanyi ini memang berbeda dan juga hanya adegan inilah saat superstar internasional menggelar konser. Yun Qingqing. Qingqing sudah keluar. Saat ini, terdengar suara sorak-sorai dari kerumunan dan seluruh konser menjadi heboh.
hanya melihat bahwa ada sosok bayangan yang elegan muncul di atas panggung, di mana dia mengenakan gaun malam merah anggur, yang menonjolkan sosok tubuhnya yang cantik. Gaunnya penuh dengan permata dan tampaknya sangat mempesona di bawah cahaya lampu. Dia adalah Yun Qingqing. Benar-benar sangat cantik. Saat ini, Qin Lang tidak tahan untuk melihatnya beberapa kali dan menghela nafas di dalam hatinya. Yun Qingqing berusia sekitar 20-an tahun, tetapi perawatannya sangat baik, apalagi di wajahnya yang menawan sama sekali tidak menunjukkan jejak waktu, terutama sosok tubuhnya yang mempesona, yang tampaknya baru berusia 18 tahun secara sekilas. Halo, aku adalah Yun Qingqing, teman-teman dari kota Jiangcheng, apa kabar? Kalian. Yun Qingqing mengambil mikrofon, kemudian setelah dia selesai berbicara, mikrofon menghadap ke arah penonton. Baik, semua penonton menjadi heboh. Ada orang yang berteriak baik dan ada orang yang bersiul, tampaknya sangat meriah. Harus dikatakan bahwa kemampuan Yun Qingqing untuk mengendalikan suasana konser sangat kuat. Wajahnya membawa senyuman, sambil melambaikan tangan pada semua orang, sedangkan gerakannya sangat alami dan penuh aura. Setiap kali Yun Qingqing mengucapkan sepatah kata pun, para penonton bersorak-sorai. Ada banyak orang yang sangat bersemangat dan berteriak histeris. Yun Qingqing, aku mencintaimu. Yun Qingqing, suasana ini benar-benar mengejutkan orang. Bahkan ibunya Qin Lang juga sangat bersemangat, tetapi dia lebih terkontrol dan tidak berteriak. Tak terduga bahwa ibunya Qin Lang adalah penggemar Yun Qingqing. Setelah melihat idola dengan matanya sendiri, ibunya Qin Lang merasa sangat bahagia. Saat ini, tongkat cahaya di tangannya diayunkan terlalu kuat, yang menyebabkan tongkat cahaya itu jatuh dan langsung mengetuk kepala Qin Lang. Saat ini, di atas panggung, Yun Qingqing sudah mengambil mikrofon dan suara nyanyiannya menyebar ke seluruh konser. Harus dikatakan bahwa benar-benar enak untuk didengar saat mendengar nyanyiannya secara langsung. Dia menyanyikan lebih dari belasan lagu secara berturut-turut dan saat ini, konser telah berlangsung selama 1 jam. Suara Yun Qingqing menjadi serak, yang membuat para penggemar merasa cemas. Kemudian mereka semua berteriak, "Qingqing, jangan nyanyi lagi. Jagalah tenggorokanmu dengan baik. Qingqing, jangan nyanyi lagi, kamu merasa tidak tega." Setelah mendengar satu persatu dari suara teriakan itu, Yun Qingqing tertawa. Kemudian dia memegang mikrofon dan berkata, "Kalau begitu, mari kita menyanyikan lagu Janji bersama." Oke. Oke. Teriak semua penonton. Setelah itu, suara Yun Qingqing yang 9 alami itu bergema di seluruh konser. Lagu klasik ini memang bisa membuat penonton ikut bernyanyi bersama. Suasana di konser langsung menuju ke arah klimaks. Mungkin saja suara nyanyiannya terlalu indah atau mungkin saja orang-orang mengingat masa lalu setelah mendengar lagu ini, dapat dilihat bahwa banyak orang yang mulai menangis dan ibunya Qin Lang juga meneteskan air matanya di samping. Qin Lang diam-diam tertawa, karena ibunya selalu menggemarinya sampai tergila-gila seperti ini. Jika dirinya sendiri tahu lebih awal, tidak sulit baginya untuk mengundang Yun Qingqing bernyanyi untuk ibunya sendiri. Suara nyanyiannya memang merdu, tidak heran bahwa semua penonton heboh. Qin Lang memejamkan matanya sambil mengingat kembali dan adegan di masa lalu terus muncul di benaknya. Saat ini, dia tidak sengaja melihat tas di tangannya sendiri, kemudian dia mengeluarkannya dan melihat hadiah apa yang diberikan oleh si Fang Fei. Ketika dia membukanya, Qin Lang menjadi tertarik. Keluarga Lian ini memang cerdas, karena dia akan memberinya apa yang kurang. Tetapi ini juga sedikit berlebihan bukan? Di dalam surat perjanjian pengalihan itu, sudah tertera dengan jelas bahwa sebidang tanah yang sangat strategis di dekat bandara Yanjing diberikan untuk Qin Lang, apalagi fotonya dan lainnya juga ada, serta pemandangannya juga terlihat sangat menyenangkan. Ada sekitar 100-an villa di dalamnya, apalagi namanya juga lumayan bagus, yaitu kompleks mewah Fudong. Qin Lang diam-diam menghela nafas. Villa ini sekarang pada dasarnya dalam kondisi akan selesai, bahkan keluarga Lian juga memberinya perusahaan yang bertanggung jawab pengembangan properti. Ini, yang benar-benar sangat murah hati,
Di dalamnya tertera bahwa nilai pasar dari perusahaan ini sekitar 2 miliar yuan. Ini sangat besar sekali. Juga dapat dikatakan bahwa aku memberimu barang berharga yang bisa menghasilkan uang. Tidak masalah jika kamu sendiri tinggal di sana ataupun menjualnya, dan ini memang jauh lebih tinggi daripada memberikan uang secara langsung. Tidak tahu mengapa Qin Lang tiba-tiba teringat anak muda yang menjual rumah kepadanya dan orang itu juga meninggalkan nomor ponselnya padanya. Benar, nama dari anak muda itu adalah Liu Hongbin. Ada senyuman di wajah Qin Lang. Menurutnya, hadiah ini cukup menarik. Saat ini, Yun Qingqing sudah selesai menyanyikan lagu ini. Sambil memegang mikrofon, dia melihat sekeliling sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak kepada kalian yang menemaniku untuk bernyanyi bersama. Konser ini sangat berarti bagiku dan aku tidak akan pernah melupakannya. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini." Semua penonton menjadi diam sambil mendengar Yun Qingqing berbicara. Ketika mengatakan ini, Yun Qingqing sedikit tersenyum. "Aku telah menambahkan sesi acara yang menarik di konser hari ini. Tujuan utamanya adalah untuk membalas kembali dukungan kalian semua padaku. Di samping kursi kalian terdapat kertas dan pena dan masing-masing dari kalian semua bisa menulis keinginan kalian di atas kertas. Setelah selesai menulisnya, kalian semua melipatnya menjadi pesawat kertas dan menerbangkannya. Jika aku mengambil salah satu pesawat kertas dari kalian semua, aku akan berusaha yang terbaik untuk mengabulkan keinginan pemilik dari pesawat kertas itu." Wah. Setelah itu, semua penonton benar-benar heboh. Satu persatu dari mereka segera menjadi semangat dan mencari kertas dan pena di tempat duduk mereka. Yun Qingqing sudah bilang bahwa dia ingin mengabulkan keinginan penggemar. Meskipun peluang untuk menerbangkan kertas itu ke atas panggung dan diambil oleh Yun Qingqing sangat rendah, tetapi hal ini tidak memengaruhi antusiasme dari semua penonton. Jika benar-benar telah diambil olehnya, itu benar-benar sebuah kehormatan yang sangat besar. Bab 558. Pesawat kertas. Sudah terlihat dengan jelas bahwa semua penonton di dalam konser sudah berkonsentrasi untuk mulai menulisnya. Qin Lang melirik ibunya sendiri dan ibunya menulisnya dengan sangat serius, seolah-olah sedang menulis esai yang penuh satu kertas. "Kamu juga tulislah." Bersenang-senanglah. Ibunya Qin Lang menyentuh Qin Lang dan mendesaknya dengan suara yang pelan. Oke, Qin Lang menggaruk kepalanya. Harapan terbesar dirinya sendiri sekarang adalah berharap kedua orang tuanya selalu panjang umur dan berbahagia sampai masa tua. Setelah beberapa menit, Yun Qingqing di atas panggung baru mengambil mikrofon dan berkata, "Setiap pesawat kertas dari kalian semua memiliki nomor kursi yang tertera di atasnya. Setelah aku menghitung mundur 3 kali, kalian semua menerbangkan pesawat kertas kalian ke sini. Setelah aku mengambil salah satu pesawat kertas, aku akan membacakan nomor kursinya, kemudian semua kamera di konser akan diarahkan ke posisi kursi itu dan juga wajah dari penonton yang beruntung itu akan ditunjukkan di layar lebar. Apakah kalian semua sudah mengerti?" "Sudah." Setelah menerima tanggapan yang antusias, Yun Qingqing tertawa, "Kalau begitu, aku akan menghitung mundur 3 kali dan kalian semua bersama-sama untuk menerbangkan pesawatnya. Oke. Ada suara sorak-sorai di bawah panggung dan satu persatu dari mereka semua bersemangat untuk mencobanya. 1, 2. Wajah Yun Qingqing menunjukkan senyuman dan nada bicaranya sedikit ditinggikan. 3. Suah. Saat ini, pesawat kertas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas panggung. Pemandangannya sangat spektakuler. Hanya melihat bahwa pesawat kertas itu tampaknya seperti meteor putih yang jatuh, betapa indahnya itu. Namun, ada beberapa pesawat kertas yang tidak terbang ke atas panggung, karena daya lemparnya yang terlalu kecil. Hanya ada satu pesawat kertas yang menunjukkan garis parabola yang sempurna di udara dan kemudian mendarat dengan stabil di depan dada Yun Qingqing. Benar, Yun Qingqing berdiri di sana tanpa bergerak dan pesawat kertas ini malah terbang langsung ke depan dadanya. Kemudian dia tanpa sadar mengambil pesawat kertas itu. Wah.
Setelah melihat pesawat kertas itu diambil, semua orang mulai berdiskusi. Siapakah dia yang begitu beruntung? Tatapan dari semua orang menunjukkan kesan penantian. Hanya melihat Yun Qingqing perlahan membuka pesawat kertas itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan membaca keinginannya terlebih dahulu di dalam pesawat kertas ini." Yun Qingqing melihat kata-kata di dalam kertas dan perlahan berkata, "Penonton yang beruntung ini menulis, 'Halo, Qingqing, kali ini aku datang bersama putraku untuk menonton konsermu. Putraku sangat menyukaimu dan sangat ingin menonton konsermu, sehingga aku membawanya kemari. Dia duduk di samping kananku dan keinginanku adalah berharap bisa memeluk putraku." Seluruh penonton sedang mendengar kata-kata Yun Qingqing. Setelah Yun Qingqing selesai membacanya, dia berkata dengan sedikit terharu, "Kalau begitu persilakan semua kamera diarahkan ke penonton yang beruntung ini. Silakan semuanya untuk melihat layar lebar dan lihatlah siapakah penonton yang beruntung ini." Ketika mengatakan ini, Yun Qingqing berhenti sejenak dan berkata, "Nomor kursi dari penonton ini adalah baris ketiga nomor 111, Suah." Pada saat yang bersamaan, semua kamera diarahkan ke posisi kursi itu. Orang yang duduk di kursi itu adalah Zhao Mingming. Muncul wajah Zhao Mingming di layar lebar panggung seketika. Ketika melihat adegan ini, Qin Lang menjadi sedikit tercengang. Apa-apaan ini? Apakah ibunya sendiri telah beruntung? Huah. Pada saat yang bersamaan, semua penonton menjadi heboh. Tatapan mereka semua yang antusias ini sedang menunggu siapakah putra yang dikatakan dalam kertas itu. Yun Qingqing yang berada di atas panggung menunjukkan sedikit senyuman. "Persilakan layar lebar untuk menunjukkan putra dari penonton yang beruntung ini." Di dalam kertasnya, dia menulis bahwa putranya duduk di samping kanannya. Setelah itu, muncul penampilan Qin Lang di layar lebar seketika. Qin Lang tercengang, apa yang ingin dilakukan oleh ibunya sendiri? "Oke, semuanya." Yun Qingqing berkata dengan lembut, "Mari kita persilakan kedua ibu dan anak ini untuk naik ke atas panggung." "Oke." Kedua ibu dan anak ini tampaknya tidak jauh berbeda dari segi usia. Ibu ini terlihat sangat muda. "Ayo, persilakan mereka naik ke atas panggung." Qin Lang semakin tercengang. Mereka sedang bertemu secara diam-diam. Apakah ibunya sendiri ingin memperbesar masalah? Ini tidak baik bukan? Hahaha. Zhao Mingming tertawa dan menyentuh Qin Lang. "Ayolah, anakku, idolaku sedang mempersilakan kita naik ke atas panggung. Ayo, persilakan kedua ibu dan anak ini," kata Yun Qingqing lagi. Tatapan dari puluhan ribu orang tertuju pada Qin Lang dan Qin Lang hanya bisa naik ke atas panggung bersama ibunya sendiri. Saat ini, tatapan dari semua orang tertuju di atas panggung dan Qin Lang naik ke atas panggung bersama ibunya. Qin Lang tiba-tiba menjadi fokus dari para penonton. Semua orang menatap Qin Lang dan berseru, karena Qin Lang benar-benar terlalu tampan dan juga lebih serasi jika bersama dengan Yun Qingqing. Yun Qingqing berjalan kemari sambil tersenyum, lalu dia melirik Zhao Mingming dan melirik Qin Lang, "Putra Anda benar-benar tampan." Tidak tahu mengapa ketika Yun Qingqing melihat Qin Lang, ada kesan aneh yang melintas di matanya. "Jika tidak merasa keberatan, Tuan ini, persilakan untuk meninggalkan informasi kontak Anda. Staf kami akan memberi Anda sebuah kejutan," kata Yun Qingqing. Suara Yun Qingqing bergema di dalam konser dan staf di belakang panggung juga menjadi tercengang. Seharusnya, tidak ada sesi acara untuk meminta informasi kontak. "Maaf, aku merasa keberatan," kata Qin Lang secara tiba-tiba. Kemudian Zhao Mingming menjadi marah dan diam-diam mencubit Qin Lang. "Itu, anakku sedikit bodoh, ini adalah nomor ponsel anakku. Qingqing, aku adalah penggemar beratmu dan aku mencintaimu." Zhao Mingming tidak menyembunyikan rasa sukanya terhadap Yun Qingqing. Wajah Yun Qingqing tiba-tiba menunjukkan rasa malu yang sangat langka. Ini adalah ekspresi wajah yang tidak mungkin akan muncul di wajah seorang bintang. Tiba-tiba, banyak orang merasa bahwa adegan ini seperti adegan pernikahan. "Uhuk-uhuk, Nyonya, kalau begitu aku akan menerimanya. Kami akan menghubungi
Tuan ini nantinya, di bawah tatapan dari puluhan ribu orang penonton, Yun Qingqing menunjukkan senyuman yang manis, yang membuat Zhao Mingming terpesona. Yun Qingqing yang berdiri di atas panggung sama sekali tidak mendengar apa yang diteriakkan oleh para penonton di bawah. Kemudian dia melangkah maju dan memeluk Zhao Mingming. Ketika dipeluk oleh seorang idola, pikiran Zhao Mingming menjadi kosong dan penuh gembira. Yun Qingqing menatap Qin Lang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, aku bisa melihat bahwa ibu Anda sangat mencintai Anda. Apalagi semua keinginan yang tertulis di dalam pesawat kertas ini tentangmu semua. Anda berilah sebuah pelukan padanya." Hahaha. Zhao Mingming tidak bisa mengungkapkan rasa gembiranya jika memeluk putranya di atas panggung yang begitu megah ini. Apa yang memalukan dari putranya sendiri dan mengapa harus diam-diam seperti pencuri, bahkan jika sudah dilihat oleh orang lain dan dihukum setelah kembali ke rumah keluarga Qin, Zhao Mingming juga akan mengakuinya. Singkatnya, dia merasa sangat bahagia. "Sudahlah, anakku, keinginanku sudah dikabulkan, ayo kita turun." Saat ini, Zhao Mingming berkata kepada Qin Lang sambil tersenyum. Qin Lang tersenyum pada Yun Qingqing, lalu dia berbalik dan turun dari panggung. Selama proses ini, Qin Lang sangat murah hati dan auranya yang demikian ini bahkan telah dibandingkan dengan Yun Qingqing yang mahir untuk mengendalikan suasana konser. Yun Qingqing menatap Qin Lang dengan serius. Hingga akhir konser, Zhao Mingming merasa sangat senang. Saat ini, konser juga akan berakhir. Ketika Yun Qingqing melihat para penonton begitu antusias, dia juga merasa sedikit enggan. Kemudian dia menyanyikan sebuah lagu lagi. Secara keseluruhan, konser akhirnya telah berakhir. Setelah berakhir sekian lama, para penonton baru saja meninggalkan konser ini. "Anakku, ini adalah informasi kontak Yun Qingqing. Kamu harus menyimpannya dengan baik." Setelah keluar dari teater, Zhao Mingming berkata kepada Qin Lang dengan ekspresi wajah yang serius. Qin Lang telah melihat apa yang dimaksud oleh ibunya. Kemudian dia segera berkata, "Oke, terima kasih, Ibu. Ibu selalu menyayangiku." Bab 559. Pertarungan mobil balap. "Ini baru anakku yang baik. Ingat, Yun Qingqing itu, aku benar-benar sangat menyukainya." Tidak tahu mengapa mata Zhao Mingming menjadi berkaca-kaca. Sejak Qin Lang bertemu dengan ibunya hari ini, ibunya selalu tertawa sesaat dan menangis sesaat. Saat ini, ponsel Qin Lang berdering dan panggilan di sana sangat mendesak. "Tuan Qin, cepat kembali. Zhong Yu sudah menghilang. Mungkin saja dia telah diculik." Ekspresi di wajah Qin Lang langsung berubah menjadi dingin. Jika Qin Lang yang sekarang sudah marah, maka waktu bagi orang-orang tertentu ataupun tim tertentu untuk mati sudah tiba. Qin Lang hanya bisa berpisah dengan ibunya yang sedang menangis. Sebelum pergi, dia membuang kartu nomor ponsel Yun Qingqing ke dalam tong sampah di pinggir jalan. Orang yang menelepon Qin Lang tadinya adalah Zhong Xuesan. Suaranya penuh dengan kesan cemas dan diperkirakan bahwa keluarga Zhong telah mencarinya dalam skala besar. Setelah Qin Lang membawa ibunya pergi dengan tenang, kedua lengannya mengeluarkan tenaga dan berlari dengan kecepatan yang super. Dia berlari jauh lebih cepat daripada Mat. Yang dilihat oleh orang lain adalah sebuah bayangan. Setiap terjadi kondisi darurat, dia selalu menyingkirkan semua kendaraan seperti pesawat terbang, MRT, mobil sport ataupun lainnya, karena tidak ada kendaraan manapun yang bisa berlari jauh lebih cepat darinya. Dalam waktu setengah jam, Qin Lang telah kembali ke kota Yanjing. Zhong Yu menghilang di dalam kamar mandi di dalam mall, apalagi dia menghilang di bawah pengawasan dari kedua pengawalnya. Zhong Xuesan telah meminta orang untuk melihat kamera pemantauan di sekitar dan menemukan bahwa troli alat pembersih pernah masuk dan keluar dari kamar mandi. Diduga bahwa Zhong Yu berada di dalam troli itu dan didorong keluar. Ketika semua orang merasa kesal pada musuh yang tidak tahu malu itu, mereka juga terkejut dengan banyak metode yang digunakan oleh musuh itu. Zhong Xuesan dan Qin Lang telah mengitari mall beberapa kali. Ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa ada sebuah mobil yang mengikuti mereka di belakang. "Buruk, ada masalah di belakang,"
Qin Lang melirik ke arah kaca spion. Dan senyuman yang dingin muncul di sudut mulutnya, setelah mobil melaju lebih dari 10 menit, lalu lintas di jalan berangsur-angsur menjadi padat dan Qin Lang sedikit menginjak rem mobil. Gah! Kecepatan dari mobil komersial merosot tajam, yang menyebabkan jarak mobil Mercedes-Benz hitam yang mengikutinya menjadi dekat seketika dan hampir saja tertabrak. Setelah 3 kali berturut-turut, tindakan ini menyebabkan musuh itu menjadi kewalahan. Pria kekar berkacamata hitam di dalam mobil Mercedes-Benz itu sangat marah dan mengutuknya, "Sial." Kemudian, dia menginjak pedal gas dan bergegas untuk menghalangi mobil komersial biru Qin Lang. Kemarahan membuatnya lupa dengan tanggung jawabnya sendiri dan lupa dengan misi prioritasnya untuk mengejar Qin Lang. Dia hendak ingin menyalip untuk menghalangi Qin Lang dan menangkapnya secara langsung. Satu mobil Mercedes-Benz lainnya mengisi posisi di belakang dan menjepit mobil Qin Lang, seolah-olah tidak akan memberikan sedikit kelonggaran pun. Mobil ini berbunyi, namun mereka tidak menemukan bahwa Qin Lang sengaja membiarkan jalur menyalip berdekatan dengan jalur isolasi. Ada jalan berlawanan arah di jalur isolasi dan sekelompok mobil meraung di seberang, tepat ketika sekelompok orang ini hendak menghalangi Qin Lang. Qin Lang tersenyum dengan tenang dan membanting setir mobilnya, kemudian mobil komersialnya segera melaju ke arah mobil Mercedes-Benz biru itu. Mobil Mercedes-Benz biru itu tidak menyadarinya dan menemukan petunjuk itu bahwa dia telah masuk ke dalam zona isolasi. Boom, mobil Mercedes-Benz biru itu lepas kendali dan menabrak lebih dari 10 meter. Kemudian mobil itu merusak pagar seperti sapi gila dan menabrak ke arah jalan berlawanan arah. Bas besar yang melaju tidak sempat untuk mengerem dan langsung menabrak bagian depan mobil Mercedes-Benz biru itu, yang membuat banyak mobil di belakang menjadi ikut tertabrak. Mobil Mercedes-Benz biru itu baru saja berhenti setelah melaju puluhan meter ke depan. Beberapa pria kekar berkacamata hitam itu merangkak keluar secara paksa. Tetapi kepala mereka sudah berdarah dan sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Siu. Setelah Qin Lang menyelesaikan mobil Mercedes-Benz biru, dia sama sekali tidak berhenti. Kemudian dia menginjak rem mobil dan membiarkan satu mobil Mercedes-Benz lainnya untuk mengejarnya di belakang. Setelah semakin dekat, dia menyampingkan tubuhnya, kemudian tangan kirinya diulurkan keluar dan langsung menghancurkan jendela dari mobil si musuh itu. Kaca jendela mobil si musuh itu pecah dan puluhan pecahan kaca beterbangan. Setelah 3 kali suara jeritan, mobil Mercedes-Benz itu tersesat dan menabrak tiang lampu di sampingnya. Bagian depan mobilnya telah meledak. Tubuh dari ketiga wanita berbaju hitam itu berguncang, kemudian mereka muntah darah dan telah jatuh pingsan. Zhong Xuesan sama sekali tidak terkejut pada Qin Lang yang begitu tangguh, hanya saja orang-orang itu cari mati. Oh, begitu Qin Lang menginjak pedal gas, mobilnya melompat ke depan beberapa meter dan berhasil untuk melarikan diri dari mobil Mercedes-Benz itu. Kemudian dia bergegas mendekati keempat pria kekar berkacamata hitam itu. Ketika mobil hendak tiba, bagian belakang mobil itu terbanting, dan mobil itu langsung menyapu mereka. Mereka berempat muntah darah lagi dan panah di tangan mereka juga terlempar ke atas langit. Chang Zihong di belakang juga sekaligus mengambil walkie-talkie dan busur panah dari pinggang seseorang. Busur panah itu hanya memiliki 3 buah anak panah, tetapi anak panah itu jauh lebih tebal dari biasanya dan ujung panahnya semua berwarna merah. Panah Hong Lian Mu. Suara Zhong Xuesan bergetar. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin ini? Ketika Qin Lang hendak ingin bertanya apa itu panah Hong Lian Mu, terdengar suara seperti bebek dari walkie-talkie. Kucing merah, laporkan situasinya. Merah kepalamu. Qin Lang mengambil walkie-talkie dan berteriak, "Siapa kalian?" Musuh itu awalnya tercengang, tetapi kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, "Semoga kamu beruntung, cepat pergi." Ketika Qin Lang hampir menutup teleponnya, Zhong Xuesan berteriak, "Pergi dari sini."
Mobilnya melaju jauh dari tempat yang berbahaya ini. Wow, ketika Qin Lang baru saja mengendarai beberapa ratus meter, ada suara deru mobil lainnya di belakang. Qin Lang meliriknya dan ada 3 unit mobil off-road yang mengejarnya dengan cepat di belakang, yang membawa aura sombong yang tak bermoral. Siapakah mereka? Singkirkan mereka terlebih dahulu, hati-hati akan disergap oleh mereka, kemudian kejar mereka dan mungkin saja mereka ada hubungannya dengan Xiao Yu. Zhong Xuesan mengungkapkan pemikirannya sendiri. Qin Lang melirik lagi dan menemukan bahwa mobil off-road yang mengejarnya telah membuka jendela atas dan muncul seorang pria kekar berhidung elang di atasnya. Pria itu memegang busur panah berukuran sedang di tangannya. Kemudian dia membidik ke arah mobil komersial Qin Lang dan menarik panahnya tanpa ragu-ragu. Siu dengan suara yang tajam ini, anak panah yang berwarna merah ini langsung ditembakkan kemari. Qin Lang memutar setir mobil secara tiba-tiba dan mobil bergerak ke samping untuk menghindari panah merah. Hanya terdengar suara, dang, dan panah merah itu melesat ke truk pengangkut di depan. Boom! Dengan suara yang sangat keras, kontainer di truk pengangkut itu diledakkan oleh anak panah. Sebagian besar kontainernya berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pecahan itu mulai terbakar, api membubung dan asapnya membawa aroma yang menyengat. Ini adalah pertama kalinya Chang Zihong melihat adegan yang demikian. Ketika dia mendengar bahwa Qin Lang sudah kembali, dia segera datang untuk menyambutnya, tetapi tak terduga bahwa dia akan bertemu dengan hal seperti ini. Itu juga termasuk pengalamannya yang kejam. Karena panah itu begitu mengerikan. Jika mobil komersial itu ditembak oleh panah itu, takutnya mobil itu akan langsung meledak. Qin Lang menginjak pedal gas dan melaju ke depan. Dia awalnya ingin menginjak rem mobil secara mendadak untuk memaksa musuh. Tetapi ketika melihat senjata musuh yang begitu kuat sekarang dan mempertimbangkan keselamatan yang lainnya di dalam mobil, Qin Lang memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Jika tidak, dia sepenuhnya bisa menyerang beberapa musuh itu bersama. Mungkin saja ini adalah petunjuk hilangnya Zhong Yu, sehingga dia tidak bisa bertindak dengan keras. Qin Lang bertanya, apakah itu adalah panah Hong Lian Nu? Zhong Xuesan mengangguk. Siu mobil off-road itu terus mengejarnya dan pria kekar yang berhidung elang itu berganti anak panahnya. Kemudian dia menembak ke arah mobil Qin Lang. Di tengah jalan, terdengar lagi suara desiran anak panah itu, yang hampir saja mengenai ban mobil Qin Lang. Anak panah itu menghantam jalan dan meledak sampai muncul lubang kecil yang berapi. Qin Lang memanfaatkan asap yang tebal ini untuk segera menjauh. Sebenarnya, dia sedang memancingnya, tetapi itu juga sangat bahaya. Sial! Ketika serangannya gagal lagi, pria berhidung elang itu mengutuk dengan marah. Kemudian dia terus mengejarnya dengan satu mobil lainnya. Pada saat yang bersamaan, dia mengambil walkie-talkie dan meraung beberapa kali. Tak lama kemudian, beberapa anak panah ditembakkan kemari satu persatu. Qin Lang segera mengendalikan setir mobilnya dengan kedua tangannya dan mengendarai mobilnya dengan cepat. Situasi di kota Yanjing sangat suram. Segera setelah dia baru tiba, musuh itu sudah mulai bertindak padanya. Bab 560. Selembar kartu yang aneh. Mobil Qin Lang masih melaju di jalan dengan panik. Badan mobilnya yang ramping membuat gerakan ular bolak-balik yang aneh, dengan tujuan untuk menghindari anak panah yang ditembakkan kemari. Anak panah itu tampaknya akan menabrak mobilnya setiap kalinya, tetapi dihindari oleh Qin Lang di saat-saat yang paling terakhir. Apalagi itu sama sekali tidak menimbulkan sedikit efek pun. Segera, musuh itu menembakkan 10 anak panah dan meledakkan 10 lubang berapi di jalan. Tetapi anak panah itu sama sekali tidak melukai Qin Lang ketika melihat serangan dari musuh. Melambat dan melihat pria yang berhidung elang itu sedang mengisi anak panah yang paling terakhir. Sudut mulut Qin Lang membentuk lengkungan yang dingin. Dia segera menarik persneling ke posisi manual dan memindahkan persneling satu persatu. Hanya dalam waktu 3 detik, mesin mobil hampir mencapai batasnya. Duduk dengan baik. Ketika mobil Qin Lang tiba-tiba melaju ke depan,
sebuah mobil off-road juga menginjak pedal gas dan melaju dengan momentum yang kuat. Gah! Setelah melaju lebih dari ratusan meter, Qin Lang menginjak rem mobil dan mobil melayang, ban mengeluarkan suara gesekan tanah dan berputar setengah lingkaran tepat. Di samping jalan, mobil off-road itu juga mengerem. Secara tidak sadar, tetapi reaksinya sedikit lebih lambat. Dia masih melaju ke depan mobil Qin Lang. Qin Lang tiba-tiba memutarkan setir mobilnya ke kiri dan kanan dan memulai serangan bagaikan sambaran petir. Puk puk puk. Tangan kanan Qin Lang mengambil busur panah dan mengangkat tangannya untuk menarik busur panah ke arah mobil off-road yang perlahan mengerem. Boom! Ketiga anak panah kecil itu mengenai jendela mobil off-road itu dengan tepat dan langsung meledak dalam waktu sekejap. Kacanya pecah dan api menyembur kemana-mana, meskipun tidak sekuat anak panah berukuran sedang, tetapi itu juga bisa membuat kursi pengemudi terbakar. Sopir dari mobil off-road itu menjerit dan tubuhnya bergerak. Mobilnya tiba-tiba kehilangan kendali, kemudian mobil itu mulai terbakar. Mantap, Chang Zihong tertawa keras, kemudian dia menginjak pedal gas dan berlari ke depan. Hati-hati. Dan juga, pada saat ini, Zhong Xuesan melihat ke depan dan meraung dengan keras. Qin Lang melihat bahwa tiba-tiba ada mobil Audi yang mogok di depannya di tengah jalan. Di belakang mobil itu, ada seorang wanita modis sedang memegang ponselnya untuk melapor kepada pihak asuransi mobil. Dengan santai, gah! Mobil Audi terjebak di tengah dan Qin Lang tidak sempat untuk menghindarnya. Sehingga dia hanya bisa menginjak rem mobil, ban mobilnya segera menggesek tanah, lalu bersentuhan dengan ban belakang mobil Audi dan meluncur keluar. Setelah melaju lebih dari 20 meter, karena terlalu banyak inersia ke depan, mobil komersialnya melewati batu trotoar dan terbang di udara lebih dari 10 meter, kemudian mobilnya berguling dan menabrak rumput di jalan. Cepat keluar. Qin Lang memiliki energi sejati untuk melindungi tubuhnya dan sama sekali tidak merasakan rasa sakit. Kemudian dia melepaskan sabuk pengamannya dan meraung pada yang lainnya. Musuh itu hendak akan menyusul mereka, tetapi kebetulan Qin Lang ingin memancingnya dengan efek ini. Yang lainnya juga menendang pintu mobil dan melompat keluar. Wajah Chang Zihong sudah berlumuran darah, tetapi dia malah melihat mobil off-road itu yang sudah melaju kemari. Siu, pria yang berhidung elang itu memegang busur panah berukuran sedang dan menembak ke arah mobil komersial. Hati-hati, Qin Lang melemparkan Chang Zihong ke rerumputan di kejauhan dan pada saat yang bersamaan, dia menimpa Zhong Xuesan yang sudah menjauh dari mobil. Boom! Qin Lang menarik Zhong Xuesan hampir 3 meter jauh dari mobil dan panah Hong Lian Nu itu menembak mobil komersial itu dengan kejam. Terdengar suara ledakan panah yang keras dan api menyembur kemana-mana. Mobil itu langsung dilalap oleh api besar. Sial, apakah dia masih belum mati seperti ini? Saat ini, pria yang berhidung elang itu melompat keluar dari atap mobil. Dia mengeluarkan sebuah senapan gentel dan hendak membidik ke arah Qin Lang dan lainnya. Boom! Tangki bahan bakar mobil komersial itu meledak dan asap mengepul ke udara. Pria yang berhidung elang itu tanpa sadar menyipitkan matanya dan mundur ke belakang. Bagus. Qin Lang memanfaatkan kesempatan ini untuk berkata demikian dengan dingin. Kemudian dia bergegas keluar dari asap tebal itu dan hendak menembak pria yang berhidung elang itu. Tubuhnya mengeluarkan beberapa bayangan di tempat. Kecepatannya tidak seperti yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Buruk. Ekspresi wajah pria yang berhidung elang itu berubah drastis. Dia tidak sempat menekan pelatuk pistolnya dan kedua telapak tangan Qin Lang sudah menekan tubuhnya. Gelombang kekuatan besar melonjak keluar. Bang, dengan suara tembakan yang sangat keras, pria yang berhidung elang itu memuntahkan darah dan jatuh ke dalam mobil. Kemudian dia tertabrak keluar dari satu pintu mobil lainnya. Bahkan dia juga jatuh bersama sopir dari mobil itu. Tanpa menunggu pria yang berhidung elang itu berdiri tegak, Qin Lang meluncur ke atas atap mobil dan kedua kakinya menghantam dada dari kedua orang itu yang kekar. Krek-krek, tulang rusuknya sudah patah dan pria yang berhidung elang itu jatuh ke tanah. Setelah dia muntah darah,
dia langsung jatuh pingsan. Ketika Qin Lang hendak ingin melangkah maju untuk menyerangnya, dia malah menemukan bahwa ada sesuatu barang yang jatuh dari tubuh pria yang berhidung elang itu. Dia mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Itu adalah selembar kartu yang aneh. Mungkin saja karena Qin Lang tidak mengendalikan kekuatannya dengan sebaik mungkin, sehingga pria yang berhidung elang dan lainnya tidak sadarkan diri, sedangkan keberadaan Zhong Yu juga secara alami tidak diketahui. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhong Xuesan datang untuk mengungkapkan maksudnya. Dia hanya mengalami luka ringan, sedangkan Chang Zhihong juga mengalami luka kulit saja. Jika bukan karena Qin Lang, takutnya masalahnya sudah berbeda lagi. Tujuan sebenarnya dari orang itu yang menculik Zhong Yu bukanlah yang lain, Qin Lang berkata. Dia ingin aku dan kamu mati, sedangkan Zhong Yu hanyalah umpan. Mereka memanfaatkan Yuer untuk memanggilku dari kota Jiangcheng, dengan tujuan untuk memancing kita ke wilayah mereka. Hehe. Sekelompok gangster ini terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Qin Lang menyeringai. Jangan ceroboh, Tuan Qin, pertimbangkanlah dengan baik-baik. Zhong Xuesan bukannya tidak merasa cemas, tetapi adegan tadinya sungguh menakutkan. Lagi pula, Yuer berada di tangan mereka. Aku berani yakin bahwa Yuer berada di tangan mereka. Zhong Xuesan mengerutkan kening. Bagaimana situasi Xiao Yu sekarang? Akankah dia dalam bahaya? Zhong Xuesan tidak berani membayangkannya. Menurut kekuatan keluarga Zhong, juga masih tidak ada petunjuk sampai sekarang. Tenang saja, dia tidak akan dalam bahaya. Bagaimana mungkin Qin Lang tidak tergesa-gesa, tetapi dia menghiburnya. Jika aku sudah mati hari ini, mungkin saja Yuer akan dibunuh oleh mereka, tetapi jika aku masih hidup sekarang, mereka tidak akan membunuh Yuer dengan begitu mudah. Lagi pula, Yuer masih bisa dimanfaatkan untuk menghadapiku, oleh karena itu, tenang saja, Yuer masih hidup, Xiao Yu harus segera diselamatkan. Alis mata Zhong Xuesan baru sedikit melega. Hal yang paling mendesak adalah membangunkan pria yang berhidung elang itu dan lainnya dan melihat apakah ada petunjuk atau tidak. Namun, pria yang berhidung elang itu sudah terluka parah. Sedangkan Qin Lang juga tidak bisa membangunkannya untuk sesaat. Pil kaimeng yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa semuanya telah digunakan sebagai biji kuaci untuk ibunya, Zhao Mingming. Jika tidak, juga tidak masalah jika memberinya kepada pria yang berhidung elang itu. Energi sejati Qin Lang langsung menembus otak dari pria yang berhidung elang itu. Selanjutnya, hanya menunggu dia terbangun, Qin Lang meminta Zhong Xuesan dan lainnya untuk mengawasinya, sedangkan dia mengambil kartu aneh itu sambil melihatnya. Taman Hiburan Hellgate. Ini adalah selembar kartu akses karyawan untuk taman hiburan yang seperti neraka dan lokasi kerja dari pemilik kartu ini ditandai di atasnya, tingkat neraka ke-10. Mungkinkah Zhong Yu disembunyikan oleh mereka di sini? Sebuah tebakan melintas di benak Qin Lang, kemudian pikirannya menjadi bercabang-cabang seperti rumput liar. Jika Zhong Yu disembunyikan di hotel ataupun tempat tinggal lainnya, menurut kekuatan Qin Lang yang sekarang juga tidak sulit untuk memeriksanya, sehingga musuh itu pasti akan memilih tempat yang aman dan sedikit orang. Memang benar bahwa tidak akan ada orang yang menyangka bahwa tempat yang gelap seperti itu akan menjadi sebuah tempat persembunyian. Pergi ke Hellgate. Setelah memikirkan hal ini, Qin Lang segera bergegas dan mencari taman hiburan ini. Ketika Chang Zhihong melihat postur Qin Lang yang berlari seperti roket dengan matanya sendiri, dia terkejut dan tercengang, sedangkan Zhong Xuesan sudah tidak terkejut lagi dengan Qin Lang sekarang, karena Qin Lang adalah keberadaan yang melampaui dunia dan dia sudah mengetahuinya sejak lama. Mereka berdua mengendarai mobil di belakang dan mengikutinya segera. Untuk sementara waktu, mereka berdua juga tidak peduli pada pria yang berhidung elang itu lagi.